Berhasil ya kalau Anda lihat ya, karena semua orang akhirnya memperbincangkan mimpinya Pak SBY, termasuk kita malam hari ini. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini kalau Kang Asep melihat ini kan, ada mimpi itu terbentuk dari realitas yang apa tadi tertekan, ya kemudian ada harapan-harapan di situ. Nah kalau kita melihat ini kayaknya memang ada harapan nih Pak SBY. Harapannya sih positif, bagus ya untuk rekonsiliasi para pemimpin guyup dan lain-lain. PDIP merespon mimpinya Pak SBY ini bagaimana? Nah ini saya harus begini nih. Sebenarnya apa yang mau saya ucapkan tadi udah diwakili yang berdua ini, tapi saya ingin merunut satu persatu nih. Terus terang saya akan sulit memutuskan apakah itu mimpi dalam arti mimpi atau mimpi dalam tanda kutip. Karena kan kita tidak melihat Pak SBY bicara. Kalau beliau berbicara bukan menulis dalam tweet, mungkin kita bisa menilai. Saya bermimpi atau saya bermimpi. Itu kan udah beda. Kalau saya bermimpi itu mimpinya versi Johnson, artinya Pak SBY betul-betul bermimpi. Dalam tidurnya dalam tidurnya. Kalau saya bermimpi itu versi I Have a Dream si Martin Luther King gitu ya kan. Jadi tapi apapun itu yang bisa menjawab itu hanya Pak SBY ya. Itu kita hargai, isi tulisan beliau itu kita sangat apresiasi. Yang pertama begini, kalau itu benar-benar mimpi berarti memang itu satu concern dari beliau yang hingga terbawa tidur. Ya, muncul dalam alam bawah sadarnya melalui mimpi. Ya, artinya kan beliau memang punya kegundahan atau katakan hasrat tertentu atau certain feelings atau experiences kan gitu ya, sehingga muncul dalam mozaik tidurnya. Itu satu dulu. Artinya memang ada persoalan serius yang beliau pikirkan cukup lama dan itu menjadi katakanlah burden atau hope lah dari beliau, itu yang pertama. Kalau kita bilang memang cukup lama nih PDIP sama Demokrat yang kedua, yang kedua itu tadi mimpi sebagai ini loh visi gua. Ya, saya bermimpi supaya bahwa nanti apa namanya ya mantan-mantan presiden ini kembali kepada rakyat, diantarkan oleh pemenang pemilu 2024. Oleh karena itu kita damailah, karena pada akhirnya semua tokoh-tokoh bangsa ini akan bersatu menjadi aset bangsa, kata Jansen tadi. Itu kan artinya, nggak bentar dulu dong Bang, gantian. Ini masih ada yang ketiga nih. Yang ketiga saya melihatnya sebagai semacam katakanlah jual beli ya. Karena kemarin kan Mbak Puan sudah membuka ice breaking ya, mencairkan kebekuan. Diawali dengan sekjen, ya pertemuan sekjen, pertemuan petinggi partai. Pak SBY ingin menyampaikan gratitude-nya kan, terima kasihnya dengan menunjukkan saya juga punya visi yang lebih besar gitu kan. Jadi itu dia. Itu yang ketiga. Mimpi sih menyampaikan. Ntar dulu dong, itu baru yang ketiga. Masih ada lagi. Yang keempat yang Kang Asep bilang. Yang Kang Asep bilang itu yang kelima. Yang keempat itu adalah pesan politik. Kalau menurut saya dia sedang melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik tertentu yang mungkin hanya beliau yang memahami. Ya, tetapi kita bisa menafsirnya sebagai ya ini habis pemilu ya sudahlah selesai semua kembali sehingga tidak perlu pemilu yang ini ribut dan segala macam gitu ya, atau ada yang lain nanti Bang Effendi lah. Nah yang kelima itu tadi beliau menurut saya ingin masuk ke dalam gelanggang ya sebagai seorang senior negarawan, sebagai seorang sepuh, sebagai mantan presiden, kemudian untuk menjadi bagian dari percakapan riuh rendah, percakapan politik. Nah tapi apapun itu kan analisis. Yang tahu Pak SBY, kecuali beliau di TikTok atau di IG gitu ngomong, saya mungkin bisa menafsir dikit-dikit ya. Minimal dari gestur, saya bermimpi mimik, atau saya bermimpi ya. Kan tapi saya itu aja mau kejar yang ketiga tadi bahwa mimpi ini terjadi sesudah ada pertemuan antara Pak. Jadi dia Pak Ketua Umum dengan Ketua DPP-nya PDIP, Mbak Puan. Ini menjadi penting, terutama karena ingat loh Pak SBY ini kan seniman juga. Dia dalam konteks tertentu kemudian melahirkan sesuatu. Misalnya setelah kepergian istri tercinta muncul lagu ya, Seruling di Lembah Sunyi. Betul ya, Jansen kan? Jadi ada konteksnya. Nah sesudah pertemuan ini tiba-tiba muncul mimpi ini. Yang bisa, nah dengan demikian pertanyaan kita tetap ya. Jadi mulai terbawa nih Pak SBY, jangan-jangan pada sebuah gendang yang sedang saya nggak mau sebutkan dimainkan lah, diajakkan. Gendang kan dimainkan Bang. Iya, tapi kan nggak bisa bunyi sendiri dimainkan. Kan harus berdua. Gendangnya, kalau pertemuan tuh berdua gendangnya, ya kan?
Nggak orang lain gendang terus yang lain ikut. Ya, itu kan kalau kita pakai metaforanya gendang. Iya, kalau itu tikar atau ini kan tempat duduk, digelar. Enggak, gendang lah boleh. Karena sama-sama mau bertemu, dua-duanya main gendang bersama. Jadi artinya sama-sama tidak bertepuk sebelah tangan. Oke, nah gitu sesudah itu Pak SBY ikut masuk di kereta itu. Kalau saya pertanyaannya tetap, itu presiden yang beliin tiket itu siapa? Nanti itu kan udah dibilang yang muda-muda. Nggak, nanti kita jawab. Kita minta. Nanti kalau Pak SBY yang muda. Biasanya yang tua banyak bermimpi. Oke, kita lanjutkan nanti. Ini menarik yang disampaikan Bung Deddy adalah ini adalah komunikasi politik tertentu yang sedang Pak SBY mainkan. Nah, sebagai pakar komunikasi apa yang sedang dimainkan oleh Pak SBY? Usai jeda kita lanjutkan. Dua sisi sesaat lagi.